Education, Talking Education for Action. Nah, Pak Erik, iya, tadi kita sudah membicarakan banyak hal nih Pak sebelum kesini tadi. Nah, kali ini saya mau nanya nih Pak, menurut Bapak nih, menumbuhkan kreativitas di dalam diri generasi milenial Indonesia ini seperti apa? Ya, sebenarnya kita itu kan dianugerahi oleh Tuhan itu kan pikiran ya. Iya. Kita tuh boleh loh mikir, yang artinya itu kita maksimalkan. Betul. Creativity itu kan bisa muncul ketika kita memang mencoba dan mau mencoba. Ya. Makanya kalau YouTube sendiri kan, kalau teman-teman punya channel di YouTube, dia selalu mengapresiasi. Tengoklah orang lain, carilah inspirasi dari orang lain, lalu setelah dapat, create-lah apa yang harus kita bikin, keunikan, jadi ke ciri khas gitu. Ciri khas. Kita boleh kok lihat orang lain. Kreativitas itu nggak mesti harus murni dari kita. Iya. Tapi kita lihat orang lain, lalu kita bikin sesuatu yang berbeda. Sesuai dengan personal branding kita tadi ya Pak ya. Keunikan kita. Betul. Jadi syaratnya sebenarnya kreatif itu mau coba sih Kak. Ya, Kak Deo. Nah, kenapa orang jadi nggak kreatif? Ya dia mau coba aja nggak mau. Iya. Sudah takut gagal ya Pak. Suka ngomentari orang. Oke. Kalau cuman presenter kayak gitu aja, saya juga bisa. Iya. Ya udah ngomong aja. Ya saya aja nggak mau gitu. Padahal sebenarnya nggak bisa. Iya betul. Makanya orang yang melakukan lebih kreatif daripada orang hanya melihat. Kepercayaan diri juga penting ya Pak ya. Ya tantangannya memang adalah orang itu merasa jadi kayak insecure sendiri kan. Iya Pak. Zaman sekarang sebenarnya yang suka bikin insecure. Insecure siapa? Dirinya Diri sendiri. Kayak kita lah misalnya ya. Kita mau lihat satu kompetisi nyanyi. Iya. Atau kompetisi orang bicara. Kalau kita yang nonton, kita berharap nggak sih orang yang akan ngomong atau nyanyi ini gagal? Enggak kan? Saya nggak mau loh. Kalau gitu saya lihat dia, saya berharap suara dia bagus. Iya. Sama. Ketika kita ngelihat orang lain ngomong, kita pun nggak berharap dia akan gagal ngomong. Kita juga berharap dia sukses. Iya. Pribadi juga gitu. Kita berharap orang lain sukses. Kalau kita semua sukses, kita semua sama-sama collab dan kolaborasi dan bikin semua orang sukses, kan kita juga jadi punya manfaat, kita bahagia lihat orang lain. Nah, kayak ujian skripsi, nggak ada dosen yang pingin orang yang diuji gagal, nggak ada lihat wajahnya misalnya. Ya, kayaknya wajahnya gagal nih. Harus gagalin. Kayaknya nggak ada. Kita pasti, oh ini bisa nih, bagus nih, gitu kan. Betul. Nah ini Pak, tadi berbicara mengenai kolaborasi. Yeah. Memang kan di zaman sekarang ini kan sudah didominasi oleh generasi milenial nih Pak. Terutama di bidang industri kreatif. Yeah. Nah, menurut Bapak sendiri bagaimana nih mengenai kolaborasi kreatif dengan milenial? Kita harus open ya. Eranya sekarang memang ya harus terbuka gitu. Media baru. Justru kalau saya lihatnya gini ya, COVID ini memberikan pembelajaran ya. Yeah. Mungkin ini adalah kalau dalam mata kuliah teknologi komunikasi. Yeah. Ini besok adalah pembelajaran abad 21 yang akan kita lakukan mungkin 5 tahun, 6 tahun yang akan datang. Yeah. COVID bilang datangnya lebih cepat. Yang siap running, yang nggak siap bingung. Persoalan banyak yang muncul, entah kuota, koneksi, macam-macam. Jadi ini kayak kita tuh dikasih sesuatu challenge baru kan. Apa yang terjadi sekarang? Paul Goldman dia pernah bilang, jadi kalau kita mau ngubah habit, kebiasaan sebenarnya cukup dengan lakukan terus-menerus 21 hari. Jadi kalau udah 21 hari, kita nanti terbiasa. Betul. Kayak Kak Dio, jadi presenter lu berapa lama? Udah berapa lama nih? Udah lebih dari 21 hari, udah biasa. Nah, persoalannya adalah kalau lebih dari 6 bulan. 6 bulan gimana? Kalau udah 6 bulan, itu bukan lagi kebiasaan, tapi menjadi lifestyle. Jadi masa 6 bulan tuh lifestyle. Nah, COVID udah berapa lama? 8 bulan, masuk bulan ke-8. Ini udah lifestyle. Kayak gini udah jadi lifestyle. Contoh sederhana, orang nggak punya kekasih, seminggu berat, 2 minggu berat, 3 minggu udah biasa. Kenapa? Biasa jomblo ya. Biasa sendiri. I'm single, I'm happy. Kenapa? Jadi kalau udah 3 minggu sendiri sampai 3 bulan itu udah biasa. Iya, no woman no cry ya Pak. No woman no cry. Tapi kalau udah lebih dari 3 bulan, 90 hari ya. Itu sudah lifestyle. Nah ini Pak, balik lagi mengenai tadi masalah konten kreatif. Baik. Ada istilah makin beda, ini adalah lebih baik. Jadi semakin kita lebih beda dari yang lain, kita lebih baik. Ini menurut Bapak bagaimana? Beda itu begini.
Different is not always better, but the best is always different. Berbeda nggak selalu baik, tapi yang terbaik pasti berbeda. Oke. Jadi maksud itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang beda, yang memberikan dampak positif. Ya. Bukan beda ngerjain. Beda tapi negatif lah. Iya, lain. Kita pasti akan berpikir, apa nih ide baru, sesuatu yang different. Pasti jadi orang langsung kena kan, orang langsung tahu. Gitu. Nah, jadi kalau kita mau bikin konten, kita bikin produk, carilah sesuatu yang orang lakuin, tapi ada pembedanya. Betul. Kita cari inspirasi dari banyak orang. Betul sekali. Nah, akhirnya bukan masalah berbeda yang menyimpang ya Pak ya, tapi berbeda dalam segi positif tadi. Betul. Nah Pak, ternyata nggak hanya saya, questioners di rumah juga ingin bertanya. Boleh. Dan inilah dia, questioners bertanya. Pertanyaan pertama Pak, ada dari FDH_. Bagaimana cara membangun karakter yang konsisten dalam dunia creative planner Pak? Konsistensi itu bisa terjadi ketika memang kita membuat suasana atau keadaan itu bisa konsisten. Oke. Misalnya rutin dilakuin konsisten. Iya. Seperti habit tadi ya Pak ya? Rutin aja lakuin. Bikin acara konsisten. Upload tiap minggu, ada yang tiap hari, ada yang per 3 hari, Senin, Kamis, konsisten. Iya kan? Itu aja caranya. Terus gimana Pak? Kan kadang-kadang kita datang rasa malas. Nah, kalau rasa malas ibarat handphone. Ketika kita lagi drop, cas lagi dong. Cas lagi. Gimana cara ngecasnya? Ya baca buku, lihat konten orang lain, bicarain sesuatu yang bagus pada orang yang memang ngasih pengalaman gitu. Oke, pertanyaan kedua Pak, dari Dimas Aldi 16. Saya kayaknya kenal nih. Siapa nih Pak? Mahasiswa ya? Iya Pak. Iya. Tips dong Kak, biar mental kita bisa berani memulai menjadi creative planner. Supaya punya mental, lakuin walaupun mungkin orang menganggap itu nggak berguna. Tapi saya yakin suatu saat nanti apa yang kamu lakuin pasti berguna. Pasti berguna. Jadi lakukan apa yang orang bilang itu tidak berguna, karena pastinya nanti ke depan akan berguna untuk diri kita sendiri. So jangan kemana-mana, tetap di Talkation. Setelah ini saya dan Pak Erik akan seru-seruan. Terus saksikan Talkation, Talking Education for Action. Kita buktikan deh, siap ya. Kita kalahkan Pak Erik. Saya ya. Nonton di bioskop. Nonton di dengan TV, dengan teman. Bareng nobar. Dengan rumah. Ayo. Sinema.